Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Eka Brandara, NIM 1733006, saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Musikaritas Palembang. Di sini saya ingin membagikan materi mengenai AHF dan juga CHF. Yang pertama, AHF itu merupakan gagal jantung akut, yang dimana jantung itu mengalami keadaan perubahan cepat tanda dan gejala gagal jantung. Pada AHF ini ada 3 jenis, yaitu ada ADHF, kemudian ada edema paru akut, serta shock kardiogenik. Untuk tanda gejala dari pasien AHF memiliki gejalanya itu sesak napas yang memperberat, yang sehingga membutuhkan pertolongan segera. Kemudian pada ADHF ditandai dengan sesak napas, kemudian mengalami edema tungkai serta ortopneu. Pada edema paru akut ditandai dengan sesak napas tiba-tiba yang disertai dengan distres pernapasan, kemudian saturasi oksigen menurun kurang dari 90%, lalu terdengar rongsi lebih dari setengah lapang paru. Yang keempat, pada shock kardiogenik ditandai dengan mengalami penurunan tekanan darah di bawah 90/60 mmHg, kemudian akral terasa dingin, kesadarannya juga menurun, kemudian adanya nyeri dada serta sesak napas. Untuk diagnosis yang sering muncul adalah penurunan curah jantung yang berhubungan dengan kontraktilitas ventrikel kiri ataupun perubahan frekuensi irama, kemudian nyeri akut yang berhubungan dengan kurangnya suplai oksigen ke miokardium atau peningkatan produksi asam laktat. Kemudian gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perembesan cairan kongestif paru, dan juga pola napas berhubungan dengan pengembangan paru yang tidak optimal. Kemudian yang kedua, CHF. CHF merupakan gagal jantung kongestif, yang merupakan keadaan di mana jantung itu tidak lagi mampu untuk memompa darah, sehingga darah yang dipompa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan di seluruh tubuh. Untuk tanda dan gejalanya, sebenarnya CHF ini terbagi menjadi dua, yaitu CHF kiri dan juga CHF kanan. Pada CHF kiri memiliki tanda gejala dyspnea, kemudian batuk, mudah lelah, distres pernapasan, kegelisahan ataupun kecemasan. Kemudian pada CHF kanan mengalami kongestif pada jaringan perifer dan juga visceral. Kemudian adanya edema ekstremitas bawah serta hepatomegali dan juga nyeri tekan. Kemudian ada anoreksia, mual, dan juga nokturia. Untuk diagnosa yang sering muncul pada CHF yaitu intoleransi aktivitas, kemudian kelelahan yang berhubungan dengan penurunan curah jantung, kemudian ada kelebihan volume cairan berhubungan dengan sindrom gagal jantung, lalu ada cemas yang berhubungan dengan sesak nafas akibat suplai oksigen yang menurun, dan ada ketidakberdayaan yang berhubungan dengan penyakit kronik yang dialami. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Mengenai kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.